Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Jumat 20 Juni 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Cerita anak dari korban hilang misterius di atas KM Sanus 87, lanjutkan mimpi ayah. Tak sangka, Jumat 6 Juni 2025 siang, sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, jadi kali terakhir Anita Taurwewar, 18 tahun, melihat ayahnya Pelipus Taurwewar, 57 tahun. Entah kemana, pria yang begitu dicintainya itu seketika hilang misterius dari atas KM Sabuk Nusantara 87. Tak rela pelayaran menuju kota Ambon dilalui sendiri, perih tak kuasa. Hendak mengadu kepada siapa di tengah lautan bebas itu. Nakoda, anak buah kapal hingga para penumpang pun asing bagi gadis yang perdana keluar dari kampung halamannya di Luhulili, Leti, Maluku Barataya itu. Perjalanan penuh asa bersama sang ayah untuk menjemput masa depan berubah duka mendalam. Sabtu 7 Juni 2025, KM Sabuk Nusantara 87 bersandar penuh di Pelabuhan Siwabesi, Kecamatan Nusandiwe, Kota Ambon. Dijemput kakak sulungnya, Cornelis Verdi Taurwewar, 32 tahun. Anita berat langkah turun ke dermaga tanpa ayah. Nyaris 3 pekan terlewati, Anita dan Cornelis mencari keberadaan ayahnya. Seorang pengacara yang mendampingi keduanya telah berkoordinasi dengan manajemen KM Sabuk Nusantara 87 maupun otoritas setempat. Polisi pun telah olah tempat kejadian perkara atau TKP dan rekonstruksi di kapal Sabuk Nusantara 87 yang sementara berlabuh di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Rabu 18 Juni 2025. Pertanyaan besar, apa ihwal ayahnya seketika hilang masih misterius hingga Jumat ketiga dari kejadian itu. Ditemui tribunambon.com Rabu 18 Juni 2025, Anita mengingat jelas terakhir kali bersama ayahnya dalam pelayaran Leti menuju Ambon. Saat itu ayahnya sementara menonton para penumpang yang tengah asik bermain kartu di dek 2 kapal. Sempat diajaknya turun dan beristirahat di dek 1 tempat mereka tidur, namun ayahnya menjawab, "Duluan saja, nanti bapak ikut." Anita pun turun ke tempat tidur, mengambil pakaian lalu mandi. Setelah mandi, ia kembali ke tempat tidur, namun ayahnya belum juga kembali. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke kru kapal di Anjungan yang ditindaklanjuti dengan pengumuman sebanyak 3 kali, namun nihil. Pertemuan terakhir dengan ayahnya sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, Jumat siang, sekira saat kapal tengah berada di kawasan Laut Banda. Kepergian Pelipus bukan hanya untuk mengantar Anita, tetapi juga membawa harapan besar bagi masa depan putrinya. Total uang yang dibawa Pelipus adalah 22 juta rupiah, dengan rincian 4 juta untuk uang makan dan perjalanan, serta 18 juta untuk biaya kuliah Anita. Uang yang lama ditabung ayahnya dari hasil mengolah lahan juga menyuling getah pohon koli. Berbeda dengan Anita, sang ibu di kampung sudah pasrah. Ia pun telah meminta Anita untuk pulang kampung menemani ibu yang sendiri. Namun Anita terngiang akan mimpi dan nasihat terakhir kepadanya dalam pelayaran itu. Dalam tegarnya, Anita berharap ayahnya ditemukan agar bisa mendampinginya mendaftar di kampus Unpati Ambon. Untuk tempat terakhir Bapak berada, terus tanya naik dari dermaga mana. Oke. Bapak terakhir hilang itu dari mana? Oke, terakhir di mana? Kapal keluar dari Damer itu 1:30 malam. Iya. Masuk hari Jumat nih. Iya. Terus besoknya jam 1 siang terakhir lihat Bapak tuh ada nonton orang main joker. Di Dari mana? situ di dek 2, karena dua. tidurnya kan di dek 1. Iya. Jadi naik di atas di dek 2 Bapak ada nonton orang main joket. Jadi sempat ajak Bapak untuk turun lalu tidur. Tapi Bapak bilang
duluan saja nanti Bapak ikut. Lalu pas Bapak bilang begitu dan teman turun di tempat tidur lalu ambil pakaian lalu mandi. Habis mandi ke tempat tidur karena Bapak belum ada, jadi langsung naik cek Bapak. Naik cek Bapak susah ada. Jam berapa itu naik cek Bapak? Itu kira-kira jam 1 lewat begitulah, setengah 2 begitu. Itu terakhir lihat jam 1 itu belum mandi, masih panggil Bapak untuk tidur. Iya. Lalu karena Bapak bilang duluan, jadi dan teman pergi tempat tidur lalu ambil pakaian mandi. Oh, oke. Dari Leti tujuan datang Bapak antar untuk kuliah. Mau masuk kuliah? Iya. Kalau tahu kalau Bapak ada bawa uang kuliah, taunya cuma ada bawa uang makan dan uang transport sebesar 4 juta. Tapi pas sampai di Ambon telepon mama kasih tahu kalau Bapak juga ada bawa uang kuliah sebesar 18 juta. Jadi 22 juta Iya, total? semuanya 22 juta. Ya, pasti rasa sedih, khawatir. Tapi rasa kayak Bapak belum meninggal, mau masuk di Unpati. Ambil jurusan? Mau guru. Guru apa? Biologi. Iya. Mama bilang balik di Leti juga. Lalu lihat mama soalnya setengah ada orang yang lihat mama, Bapak susah ada begitu. Bet bilang biar bet kuliah di sini biar murah-murah aja sama Bapak nanti sambil kuliah sambil kerja sama Papa. So mungkin Bapak antar lalu susah ada begini balik di Leti pasti Bapak rasa kecewa. Jadi dia tetap mau lanjut terus ya? Iya. Ada yang baik lesing, tuang ada yang baik lesing, tuang ada yang bagus. Penting. Sinergi pusat dan daerah, staf Presiden dan BKKBN RI kunjungi dapur sehat di Desa Hunut. Upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini terlihat dari kunjungan staf Presiden bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN Pusat ke dapur sehat atasi stunting atau dasyat di Desa Hunut, Kota Ambon, Kamis 19 Juni 2025. Rombongan yang hadir dalam kunjungan ini yakni tenaga ahli Deputi 3 KSP Zahira Mega Utama dan terdiri dari tenaga ahli KSP Udiana Mulyadin, tenaga ahli KSP Adiatma Primananda, dan staf sekretaris Yuliana. Turut mendampingi Direktur Bina Penggerak Lini Lapangan Kemenduk Banggal /BKKBN RI, Lisna Prihantini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Mauliwati Bulo, serta PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Yan Aslian Nur. Kunjungan ke Desa Hunut merupakan agenda lapangan yang juga mencakup 2 desa lainnya, yakni Desa Lateri dan Paso yang menjadi titik perhatian program pencegahan stunting. Dalam kunjungan tersebut, staf Presiden dan BKKBN RI turut memberikan edukasi kepada kader penggerak bagaimana dorongan dan pencegahan stunting. Kepada tribunambon.com, Zahira Mega Utama mengungkapkan kekagumannya terhadap antusias dan kesiapan desa dalam mendukung upaya pencegahan stunting. Senada dengan itu, Diana Mulyadin juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras kader dan perangkat desa dalam mendukung prioritas nasional di bidang kesehatan. Sementara itu, Lisna Prihantini dari BKKBN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka stunting. Tak lupa atas kunjungan ini, Kepala Desa Hunut Yonri Victor Kapu menyampaikan terima kasihnya telah menyempatkan diri ke desanya. Dirinya berharap kolaborasi ini akan terus berlangsung hingga desanya nol stunting. Setelah meninjau dapur dasyat, rombongan juga menyempatkan diri meninjau langsung pelayanan publik dan program pendukung lainnya di desa.
Kegiatan dapur dasar. Iya. Saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan dapur dasar. Sudah 3 dapur yang kami tinjau, ini dapur yang kebetulan di samping kantor Kades. Saya pesan sama teman-teman kader agar tetap terus berupaya mengantisipasi agar anak-anak kita tidak ada yang stunting. Ibu hamil kita juga terawat sampai mereka melahirkan dengan sehat, melahirkan anak yang sehat, generasi yang sehat, dan harapan saya Ambon itu 0% stunting. Karena kota Ambon itu Pak produksi ikannya mantap. Itu merupakan salah satu modal besar bagaimana memberikan vitamin atau mineral protein tinggi kepada anak-anak yang masih tumbuh kembang, terutama di bawah 2 tahun. Jadi harapan saya ya, tingkat stunting di Ambon itu 0%. Amin. Ya. Terima kasih. Pertama kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dari pimpinan kami atas kerja keras teman-teman di Kota Ambon, khususnya untuk teman-teman di Dasar Lateri ya, kemudian Dasar ya, Desa Koso, dan satu lagi yang terakhir ini adalah Desa Hunut. Luar biasa apa yang sudah dipersiapkan selama ini untuk anak-anak kita. Menindaklanjuti program prioritas Presiden Bapak Prabowo, apa yang kami lihat sudah memenuhi harapan beliau. Untuk itu apresiasi sekali lagi untuk teman-teman di Ambon. Sukses selalu, kerja keras kita untuk anak-anak bangsa adalah menuju Indonesia emas. Beta Paramon, Ambon bersama. Coba ya, apalagi ini kan Kades. Nanti Kades itu ternyata Kita ke informasi lain, Tribuners, warga ngaku resah soal kondisi pasar rakyat air kuning Ambon yang terbengkalai. Kondisi pasar rakyat air kuning di kawasan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon kini memprihatinkan. Bangunan pasar yang dulunya diperuntukkan bagi aktivitas ekonomi warga kini terbengkalai, tak terurus, dan diduga berubah fungsi menjadi tempat maksiat oleh oknum anak-anak muda. Pantauan tribunambon.com di lokasi, tampak area pasar dipenuhi rumput liar, bau pesing yang menyengat, coretan-coretan tak senonoh di dinding, serta tumpukan sampah berserakan di sekitar bangunan. Salah satu warga sekitar, Mia, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia mengatakan remaja-remaja kerap menggunakan gedung pasar untuk berbuat hal-hal yang tidak pantas. Keresahannya juga dirasakan warga lainnya, yaitu Rina, yang mengeluhkan harus pergi jauh ke pasar Mardika untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari karena pasar air kuning tak lagi difungsikan. Warga setempat berharap pemerintah segera mengambil tindakan terhadap kondisi pasar yang terbengkalai tersebut. Mereka meminta agar gedung pasar difungsikan kembali untuk kebutuhan masyarakat, atau jika tidak memungkinkan dialih fungsikan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Dari Kota Ambon kita ke SPT Tribuners, lestarikan budaya lokal. SMP Negeri 4 Bula gelar Festival Gria Karya bagi para siswa. Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 4 Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur atau SPT, gelar Festival Gria Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Berlangsung di pelataran halaman sekolah, kegiatan tersebut telah menjadi agenda rutin yang dirancang untuk meningkatkan rasa cinta terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Para siswa ditugaskan untuk menampilkan berbagai macam kuliner, kerajinan tangan, fashion, hingga produk inovatif lainnya.
Kepala Sekolah atau Kepsek SMP N4 pula, Irma Tualeka, 47 tahun, mengakui berbagai jenis produk yang ditampilkan itu merupakan hasil kerja keras para siswa secara mandiri. Lebih lanjut ditegaskan, tujuan kegiatan tersebut dibuat untuk membantu siswa mengenal lebih jauh berbagai kearifan lokal daerah masing-masing. Terkait produk yang ditampilkan terdapat beragam jenis, namun didominasi oleh kuliner khas daerah ketimbang kerajinan tangan. Dirinya berharap para siswa dapat tumbuh dan berkembang tanpa melupakan tradisi yang telah diwariskan kepada mereka. Untuk diketahui, kegiatan festival tersebut diikuti oleh seluruh siswa, para orang tua, dan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan gelar karya proyek penguatan Profesi Rajan Pancasila yang dikemas dalam backlog festival panen karya kelima tadi dengan tujuan dengan tema itu kearifan lokal. Tujuan daripada kegiatan yang dilakukan itu menunjukkan kepada para siswa untuk dapat lebih mencintai produk-produk kearifan lokal dan juga mencintai kearifan lokal seperti budaya, tarian dan makanan-makanan yang sudah diwariskan oleh para leluhur dari masing-masing. Kalau semua untuk produk ini diciptakan oleh para siswa dan didampingi oleh koordinator masing-masing. Kalau tarian juga tarian budaya juga tarian daerah dari Ambon ya. Seperti topi gabah-gabah tadi, kemudian ada juga dari paduan beberapa macam tari daerah dikemas menjadi satu, dan juga ada dari kebanyakan dari siswa yang berasal dari Makassar. Terakhir toh? Kita ke berita terakhir. Tribuners miris Pasar Langgur Maluku Tenggara dikepung sampah. Tumpukan sampah kembali menghiasi Pasar Langgur di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra, Provinsi Maluku, Jumat 20 Juni 2025. Kali ini tumpukan sampah tersebar di 3 titik dengan volume yang cukup besar hingga meluber ke badan jalan. Titik pertama di pintu masuk pasar, kedua di pangkalan ojek depan pasar, dan ketiga di pintu keluar Pasar Langgur. Menurut Rose, salah seorang pedagang, sampah tak terangkut nyaris 5 hari. Menurutnya, tumpukan sampah ini hanya akan berkurang jika pengangkutannya tepat pada waktunya. Dirinya pun meminta komitmen dari dinas teknis terkait dapat membersihkan sampah tepat pada waktunya. Tribuners, informasi dari Maluku Tenggara tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.